Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Desi Eriati, warga Gunung Sariak pinggiran Kota Padang, dimakamkan. Pihak RSUD Dr. Rasidin Padang bantah menolak menangani pasien di ruang IGD. Sapi kurban Presiden Prabowo di Darmasraya, milik warga mantan transmigran. Permintaan tinggi, petani 50 kota kembangkan tanaman tembakau hitam. Kabupaten 50 Kota bukan hanya menjadi daerah penghasil gambir terbaik, namun juga menjadi daerah penghasil tembakau yang berkualitas bagus di Sumatera Barat. Permintaan tembakau hitam asal 50 kota ini cukup tinggi, dengan harga jual yang mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Petani tembakau hitam di daerah ini memanfaatkan lahan kosong dengan menanam berbagai jenis tanaman sehingga menjadi produktif dan bernilai ekonomi. Salah satunya di Nagari Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh, Sago Halaban ini contohnya. Para petani tembakau menanam tembakau hitam. Selain itu, mereka juga menanam berbagai jenis tanaman produktif lainnya yang bernilai ekonomi. Petani tembakau hitam ini menjual tembakaunya dengan harga Rp120.000 per kilogram. Saat ini, tembakau hitam tidak hanya dijual untuk daerah di 50 kota dan Payakumbuh saja, namun juga dijual hingga ke Surabaya. Salah seorang petani tembakau bernama Andi Cahyadi mengungkapkan, usaha yang dilakoninya sangat berdampak besar. Pasalnya, permintaan tembakau cukup tinggi dan harga jual yang mencapai ratusan ribu per kilogram. Untuk masa yang akan datang, dia akan membuka lahan tembakau baru untuk memenuhi permintaan pasar. Insya Allah kalau dari dulu tembakau itu mutu terbaik istilahnya di tempat kita dibanding daerah lain. Karena tembakau kita kan tembakau hitam, bukan tembakau kuning. Saat ini penjualan kita bermacam-macam. Ada yang ke Payakumbuh, ada ke Lampung, istilahnya ada ke Surabaya juga. Tapi untuk kedepannya mungkin kita fokus untuk daerah kita sendiri. Permintaan Kabupaten 50 Kota terus mendorong kesadaran masyarakat untuk menggarap lahan pertanian atau lahan perkebunan yang selama ini dibiarkan saja atau menjadi lahan tidur. Tentu kita berharap kita tingkatkan pola pertanian masyarakat kita, terutama sekali tembakau, kopi, kakao, dan ada beberapa lain tanaman lain. Informasi yang kami dapat dari masyarakat sangat menerima dengan pintu terbuka, tapi beliau meminta hilirisasi harga. Industri tembakau meledak di Sumatera Barat sejak tahun 1870, dengan daerah utama penghasilnya adalah 50 kota. Namun, hasilnya hanya bisa dijual Belanda di dalam negeri saja, karena kualitasnya yang tidak memenuhi syarat ekspor. Saat itu, penjajah lebih memilih tembakau Delhi untuk diekspor. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Dalam rekaman kamera pengawas di salah satu kos-kosan mahasiswi di daerah Batu Sangkar, Tanah Datar, seorang pelaku dengan cepat melancarkan aksinya, mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman dengan kunci ditinggal di stang sepeda motor. Berdasarkan rekaman kamera pengawas tersebut, petugas akhirnya mengetahui identitas dan keberadaan pelaku yang tengah berada di Padang. Tim gabungan dari Polres Tanah Datar bersama tim Klewang Satreskrim Polresta Padang
bergerak meringkus pelaku saat tengah berada di pinggir Jalan Raya Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena pelaku mengetahui kedatangan polisi dan berusaha untuk kabur. Namun usahanya sia-sia karena petugas lebih sigap dan dapat meringkus pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku beraksi di 7 lokasi di Batu Sangkar dan Padang. Modusnya, pelaku mengintai sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dalam keadaan kunci tertinggal. Mirisnya, sepeda motor hasil curian itu ditukar pelaku dengan sabu-sabu yang diambilnya dari seorang pengedar. Tak mau berlama-lama, petugas segera menuju rumah pengedar yang ditunjukkan pelaku di daerah Purus, Pusat Kota Padang. Di rumah itu, polisi menemukan sepeda motor yang telah ditukar pelaku. Namun pengedarnya telah lebih dulu kabur. Kita telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku curanmor yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Limakaum. Selanjutnya setelah kita lacak, teridentifikasi dia adalah orang bernama Chandra. Selanjutnya kita lacak dan kita berhasil mengetahui keberadaannya, yaitu di Padang, dan kita lakukan pengejaran bekerjasama dengan opsional yang ada di Padang. Selanjutnya tersangka dan barang bukti telah berhasil kita amankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti dibawa polisi ke Mapores Tanah Datar dan bersiap menghadapi proses hukum selanjutnya. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menangkap seorang kakek berusia 62 tahun di sebuah warung di Kecamatan Pariaman Timur. Meski berkilah dan menyatakan tak bersalah, namun polisi tetap membawanya ke Mapores Pariaman untuk diperiksa. Keterangan polisi pada Senin siang, BK ditangkap setelah menerima laporan dari ibu korban tentang perlakuan pelaku terhadap anaknya yang telah disetubuhi pelaku sejak bulan Juli tahun 2023 secara berulang kali. Korban yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ini terakhir kali disetubuhi bulan November tahun 2024 di sebuah pondok di kebun jagung milik pelaku. Perlakuan bejat ini dilakukannya di bawah ancaman akan membunuh ibu korban dengan parang jika tidak mau melayani nafsunya. Setelah puas, pelaku kemudian memberikan uang Rp10.000, namun ditolak oleh korban. Kasus ini kemudian diceritakan korban kepada ibunya yang curiga melihat kondisi mental anaknya yang tertekan. Atas dasarnya kalau keterangan dari korban diancam kalau korban menolak keinginan pelaku akan membunuh ibu korban dengan menggunakan parang. Atau ada iming-iming uang? Dan kalau untuk masalah iming-iming uang, dari keterangan korban benar setelah menyetujui korban pelaku memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000, namun korban tidak mau menerima uang tersebut. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat polisi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Baik Dunsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.